Bab 1416, dipaksa. Kombinasi 4 orang bisa menghancurkan segalanya. Namun, binatang yang menelan langit itu belum muncul, jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah menyelamatkan Evelyn secepat mungkin. Tidak peduli apapun, Evelyn diadopsi oleh kakek keduanya Roger. Nama keluarganya adalah Visser dan dia berasal dari keluarga Visser. Berdasarkan ini saja, Evelyn layak diselamatkan. Terlebih lagi, Evelyn memberinya banyak bantuan pada awalnya. Itu hanya karena saya terobsesi dan melakukan beberapa hal yang salah. Ayo pergi ke Gunung Peri Penglai untuk melihat-lihat dulu. Naomi dan Gary mengangguk pada saat yang sama, ya. Saat ini, Gunung Peri Penglai. Di puncak gunung terdapat ruang terbuka. Di ruang terbuka, ada pilar batu tambahan, dan seorang wanita diikat ke pilar tersebut. Karena diikat dengan rantai besi, bajunya robek, memperlihatkan luka berdarah. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan dia tampak sekarat. Dia pasti diikat setelah terluka dan tidak mendapat perawatan. Duduk di atas batu di dekatnya adalah seorang pria. Pria itu tinggi dan kuat, mengenakan jas hitam. Dia terlihat sangat liar, tapi dia juga memiliki penampilan yang menyeramkan, yang membuatnya terlihat agak aneh. Pria itu duduk di atas batu dengan ekspresi malas di wajahnya. Namanya Yosa, dan wujud aslinya adalah kaisar suku semut, semut langit. Dia sendiri sangat kuat, dan dia juga menyaksikan pertempuran antara Julian dan Aiva di Gunung Busu. Meski begitu, dia menangkap Evelyn dan menggunakan Evelyn untuk mengancam Julian. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Selain itu, dia masih memiliki Evelyn sebagai alat tawar-menawar, jadi dia tidak takut Julian tidak akan menyerahkan perintah pertempuran. Bos. Sebuah suara datang. Yosa mendongak. Seorang pria yang juga mengenakan jubah hitam mendekat dan berlutut di tanah. Katakan, Yosa hanya punya satu kata. Pria yang berlutut di tanah secara khusus dikirim oleh klan Semut Langit untuk membantu memusnahkan semut. Namanya Boteng, dan dia adalah seorang jenius yang kuat dari klan semut dengan usahanya sendiri, dia membuat klannya sendiri di puncak kesuksesan. Kekuatannya tidak kalah dengan Yosa. Boteng berkata, Julian telah muncul di luar gunung dan akan segera muncul di sini. Mendengar ini, ekspresi Yosa dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berdiri dengan semangat dan tertawa keras, haha, setelah menunggu sekian lama, Julian akhirnya muncul. Saya akan segera mendapatkan perintah pertempuran. Jika saya mendapatkan perintah pertempuran, saya akan memiliki kesempatan untuk meraih ciptaan tertinggi, dan jika saya mendapatkan ciptaan tertinggi, saya akan menjadi kaisar. Bos. Boteng tampak serius dan berkata, lebih baik berhati-hati. Ada kabar bahwa beberapa waktu lalu, Julian mengalahkan Jordi, tuan muda dari domain pedang, hanya dengan beberapa gerakan. Ada apa? Yosa tampak menghina dan berkata, Jordi dikalahkan bukan karena dia tidak kuat, tetapi karena dia tidak mengambil jalur tubuh fisik. Itu sebabnya dia dikalahkan. Aku, klan semut surgawi, memiliki tubuh fisik yang tak tertandingi. Jika Julian ingin mengalahkanku, akan sulit mengalahkanku. Ya Tuhan, aku khawatir dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan fisikku. Yosa sangat percaya diri dengan kekuatan fisiknya. Pada saat ini, Julian telah muncul di Gunung Abadi Penglai. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak prajurit penjaga. Semua prajurit ini sangat kuat, dan kekuatan mereka telah mencapai sekitar tingkat kelima alam abadi. Pada usia ini, kekuatan ini sungguh menakutkan. Namun, dibandingkan dengan orang kuat yang memasuki reruntuhan surga kuno, ini sedikit kurang memuaskan. Saat dia mengetahui kemunculan Julian, Yosa mengeluarkan perintah, memberitahu anak buahnya untuk tidak bertindak gegabah dan membiarkan Julian masuk. Karena, dia telah mengetahui bahwa Julian menghancurkan kavaleri di bawah pimpinan Jordi. Dia tahu bahwa anak buahnya belum menjadi lawan Julian. Dia tidak ingin para elitnya dibunuh. Para elit ini memiliki potensi besar dan semuanya adalah semut bangsa kita, prospek masa depan kita tidak terbatas. Setelah Julian dan yang lainnya muncul, mereka tidak diblokir. Para pejuang semut ini secara sadar mengalah dan membiarkan Julian, Naomi, dan Gary langsung memasuki Gunung Peri Penglai. Julian dan yang lainnya melakukan perjalanan tanpa hambatan dan segera muncul di puncak gunung. Begitu dia muncul di puncak gunung, dia melihat Evelyn, yang diikat ke pilar batu, penuh luka dan sekarat. Melihat pemandangan ini, kemarahan di hatinya langsung melonjak. Ada ekspresi suram di wajahnya, tinjunya terkepal, dan niat membunuh muncul di dalam hatinya. Gary di samping merasakan niat membunuh yang keluar dari tubuh Julian, dan bahkan dia terkejut, dan buru-buru mengingatkan, Saudara Visser, jangan impulsif. Julian telah bertarung terus-menerus selama 30.000 tahun di dunia kesengsaraan. Setelah 30.000 tahun bertarung, dia sudah memiliki niat membunuh yang tak terbatas di tubuhnya, tetapi selama ini, dia telah mengendalikan niat membunuh tersebut. Sekarang dia melihat keluarganya seperti ini, niat membunuh yang tersembunyi di tubuhnya muncul kembali. Naomi juga merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik tangan Julian, memegangnya erat-erat, dan mengingatkannya dengan suara rendah, jangan impulsif, tunggu dan lihat peluangnya. Julian menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan kemarahan di hatinya. Mereka bertiga berjalan perlahan.
Di kejauhan, Yosa dan Boteng berdiri bersamaan dan melihat ketiga orang yang berjalan ke arah mereka. Haha, Yosa tertawa, saya pikir hanya ada Julian, tapi saya tidak menyangka ada dua lagi, Gary dan Naomi. Keduanya memiliki perintah pertempuran di tangan mereka. Saya bisa mendapatkan 3 perintah pertempuran hari ini. Saat dia berbicara, dia menepuk bahu Boteng dan berkata, saudaraku, kamu diberkati hari ini, kamu juga bisa memasuki surga ke-33. Namun, Boteng tampak serius. Jelas tidak mudah bagi ketiga orang ini untuk mendapatkan perintah pertempuran. Meskipun Yosa sangat kuat dan dia tidak lemah, dia tidak yakin bisa menang melawan mereka bertiga. Dia tahu bahwa Evelyn adalah satu-satunya kunci. Dia memamerkan tubuhnya dan muncul di depan pilar batu. Sebuah pedang panjang yang tajam muncul di tangannya, dan dia berkata dengan dingin, Julian, jangan maju lagi. Segera serahkan perintah pertempuran. Jika tidak, aku akan membunuh Evelyn segera. Julian melihat semua ini dengan mata dingin dan berkata-kata demi kata, cobalah, jika kamu menyentuh sehelai rambut di kepalanya, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Boteng tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dia mengangkat pedangnya dan menebas langsung ke lengan Evelyn. Pedang panjang yang tajam itu langsung memotong salah satu lengannya. Ah! Evelyn tidak sadarkan diri, lengannya terpotong, rasa sakit membangunkannya, dan dia menjerit sedih. Dengan linglung, dia melihat Julian. Dia buru-buru bangun dan berteriak, Visser, saudara Visser, jangan datang ke sini, pergi, pergi. Melihat pemandangan ini dan mendengar jeritan yang menyedihkan, Julian mengepalkan tinjunya dan berkata-kata demi kata, oke, kamu sudah mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Berhenti bicara omong kosong, di mana perintah pertempurannya? Serahkan, kata Yosa. Dia masih sangat puas dengan Boteng. Anak ini sangat pintar. Rencana awalnya adalah menggunakan Evelyn untuk menarik Julian, kemudian melakukan pertempuran terbuka dan jujur dengan Julian, mengalahkan Julian, dan merebut perintah pertempuran darinya. Sekarang bisa menggunakan Evelyn untuk memaksa Julian adalah pilihan yang baik. Bab 1417, mereka tidak bisa tinggal. Julian mengepalkan tinjunya, lengannya ditutupi pembuluh darah, dan ekspresinya sangat suram. Merasakan aura pembunuh yang berubah dari tubuh Julian, Yosa juga sedikit terkejut. Apa yang telah dialami anak ini? Bagaimana dia bisa memiliki aura pembunuh yang begitu kuat di tubuhnya? Tapi, dia tidak takut. Karena dia memiliki Evelyn. Semakin intens tindakan Julian, semakin dia peduli pada Evelyn. Julian, sebaiknya kamu tidak bertindak gegabah. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat, kamu atau pedangku. Julian dapat merasakan bahwa Boteng, yang menyandera Evelyn, adalah orang yang kuat. Aura di tubuhnya sangat kuat, dan kekuatannya berada di alam abadi tingkat 10 surga pasti telah mencapai tingkat tertinggi di setiap alam yang ada. Demi keselamatan Evelyn, dia tidak bertindak gegabah. Dia mengeluarkan perintah pertempuran dari Immortal Mansion. Melihat perintah pertempuran di tangan Julian, Yosa menjadi bersemangat, mengulurkan tangannya yang gemetar, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, cepat, serahkan padaku. Evelyn terbangun dan melihat Julian mengeluarkan perintah pertempuran. Dia buru-buru berteriak, Visser, saudara Visser, tolong jangan. Totalnya hanya ada 33 perintah pertempuran. Jika kamu menyerahkannya, kamu akan kehilangan milikmu. Anda memiliki kualifikasi alam, jangan kehilangan yang besar demi saya. Suara Evelyn bergema. Julian melihat perintah pertempuran di tangannya, melihat ke arah Boteng yang menyandera Evelyn, dan kemudian melihat ke arah Yosa. Dia menekan amarah di tubuhnya dan berkata-kata demi kata, perintah pertempuran ada di tanganku. Jika Anda ingin mendapatkannya, itu tergantung apakah Anda memiliki kemampuan atau tidak. Ketika Julian berbicara, dia mengaktifkan langkah menentang surga, kekuatan sihir pembalikan 5 elemen, dan kekuatan tulang naga. Saat dia melawan Aifa sebelumnya, dia berada di level pertama Immortal Dao. Dia berada di tingkat pertama Dao abadi dan menggunakan banyak teknik unik untuk mengalahkan Aifa. Sekarang, wilayahnya telah ditingkatkan ke alam abadi tingkat kelima, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan tambahan pedang ilahi Ziwei, dia percaya bahwa dia tidak terkalahkan dalam pertarungan 1 lawan 1 di reruntuhan surga kuno. Ditambah dengan maksud pedang 9 rasa yang baru direalisasikan, sama sekali tidak ada masalah untuk membunuh Yosa dan Boteng. Pedang ilahi Ziwei terwujud di tangannya. Dengan pedang ilahi di tangannya dan aura Julian, Julian memiliki penampilan heroik yang tak tertandingi. Saya memiliki perintah pertempuran di tangan, apakah Anda berani datang dan mengambilnya? Julian mengucapkan kata demi kata, dan suaranya bergema di seluruh gunung abadi Penglai. Di belakangnya, Gary tidak bisa menahan rasa takutnya dan bergumam, saya tidak menyangka bahwa hanya dalam 1,5 tahun, kekuatan saudara Visser menjadi begitu menakutkan. Dia telah benar-benar menghancurkan saya. Kekuatan ini tidak boleh digunakan untuk memenangkan takdir akhir, itu sulit. Naomi juga kaget. Di matanya, Julian hanyalah seorang jenius. Namun, Julian saat ini sudah sangat sulit dipercaya. Aura di tubuh Julian benar-benar membuat Naomi terkesan. Di kejauhan, Yosa merasakan aura Julian, dan terkejut. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dengan Boteng, dia pikir dia bisa mengendalikan Julian, tapi sekarang aura Julian terlalu kuat.
Dia juga tidak merasa percaya diri. Dia berbalik dan melirik pilar batu di belakangnya, dan melihat pedang di tangan Boteng masih menempel di leher Evelyn. Kekhawatiran di hatinya lenyap. Kenapa kamu tidak berani? Dia berbicara dengan keras. Segera, dia berbalik dan memberitahu Boteng, jika Julian berani bertindak gegabah, kamu akan membunuhnya tanpa ampun. Jangan menunjukkan belas kasihan. Ya, kakak. Melihat pemandangan ini, Julian tampak sangat serius. Pada saat ini, dia diam-diam berkomunikasi dengan Gary dan Naomi dan bertanya, ketika lawan datang untuk mendapatkan perintah pertempuran, kalian berdua memanfaatkan kesempatan untuk menyerang suku semut kuat yang menyandera Evelyn dan menyelamatkan Evelyn. Saudara Visser, ini mungkin agak sulit. Gary berkata melalui transmisi suara, kemampuan menyandera Evelyn tidaklah lemah. Sekarang Evelyn terluka parah. Jika lawan memenggal kepala Evelyn dalam sekejap, Evelyn mungkin. Oke. Julian mengirimkan pesan, saya tahu teknik kutukan. Saya akan menggunakan teknik kutukan untuk memenjarakannya sehingga dia tidak dapat mengambil tindakan. Kalian berdua akan menemukan kesempatan untuk mengambil tindakan. Naomi mengirim pesan, jika kamu memenjarakan lawanmu, maka tidak akan ada masalah. Mereka bertiga melakukan percakapan sederhana. Dan Yosa sudah berjalan menuju Julian. Segera, dia muncul di depan Julian. Dia memandang Julian yang memiliki wajah tertunduk, mengulurkan tangannya, tersenyum, dan berkata, Julian, saya tidak ingin menjadi musuhmu, tetapi jumlah perintahmu pertempurannya terbatas. Jangan salahkan saya akan melakukan apa saja untuk mendapatkan berkah tertinggi. Julian memandangnya dan berkata, bahkan jika saya memberi Anda perintah pertempuran, Anda bisa mendapatkan berkah tertinggi. Ini urusanku, jadi kamu tidak perlu khawatir. Bawa saja. Julian melihat perintah pertempuran di tangannya dengan ekspresi kengganan. Dia melihat perintah pertempuran di tangannya dan membagikannya. Saat membagikannya, energi sihir hitam mengalir di telapak tangannya, berubah menjadi beberapa karakter misterius. Yosa merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Pada saat ini, dia tidak banyak berpikir dan mengulurkan tangan untuk menerima perintah pertempuran. Lakukan. Julian berbicara tepat waktu. Saat dia membuka mulutnya, Yosa juga merasakan bahayanya dan berteriak, lakukan. Namun, Julian telah menggunakan teknik kurungan untuk sepenuhnya mengurung Boteng. Setelah menerima perintah, Boteng hendak mengambil tindakan, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat bergerak apapun yang terjadi, dan pedang di tangannya tidak dapat dijatuhkan. Saat ini, dia panik. Saat ini, Naomi dan Gary sudah bergegas menuju Boteng. Pada saat yang sama, Julian dengan cepat mengambil kembali perintah pertempuran yang diserahkan, menyimpannya, dan langsung memasukkannya ke dalam rumah abadi. Kemudian, pedang ilahi Ziwei di tangannya ditusukkan, membunuh semut. Begitu dia mengambil tindakan, dia mencapai ilmu pedang tingkat pertama. Gerakan ini dibuat dari perpaduan ribuan keterampilan pedang. Tampaknya sederhana, tetapi mencakup segalanya dan berisi keterampilan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Yosa tidak tahu apa-apa tentang ilmu pedang dan tidak bisa memahami triknya sama sekali. Bahkan sebelum dia bereaksi, pedang ilahi Ziwei telah menembus tubuhnya. Setelah tubuhnya ditembus, Julian mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya dan menamparkan tubuhnya. Tubuhnya terbang mundur dengan cepat seperti bola. Pada saat yang sama, Gary dan Naomi muncul di depan pilar batu di kejauhan. Boteng yang dipenjara tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung terluka oleh Gary, sementara Naomi pergi menyelamatkan Evelyn. Segera, mereka berdua berbalik dan bermain dengan Julian. Dari mengambil tindakan hingga menyelamatkan orang, rangkaian peristiwa ini hanya terjadi dalam sekejap mata. Saudara Visser. Naomi muncul mendukung Evelyn dan berteriak, Evelyn baik-baik saja, tapi cederanya agak serius dan perlu perawatan. Julian tampak murung dan menakutkan, dan berkata, kalian berdua, bawa Evelyn pergi dulu, dan serahkan tempat ini padaku. Mendengar ini, Gary terkejut dan bertanya, Saudara Visser, apa yang ingin kamu lakukan? Julian memegang erat pedang ilahi Ziwei dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, mereka tidak bisa tinggal. Awalnya, Julian tidak ingin bermusuhan dengan para jenius dari semua ras di alam semesta, tetapi makhluk dari ras asing ini terlalu banyak. Jika mereka tidak membunuh sedikit, mereka tidak akan memiliki ingatan yang panjang. Hati-hati. Gary tidak berkata apa-apa, menatap Naomi dan berkata, ayo pergi. Bab 1418, Teror Semut Langit. Julian tidak ingin bermusuhan dengan ribuan ras di dunia, karena manusia di bumi masih sangat lemah. Begitu 4 kesengsaraan terjadi dan segelnya terbuka sepenuhnya, itu akan menjadi akhir dari umat manusia di bumi. Namun, masih ada tuan sejati yang tersembunyi di antara manusia di bumi. Semua tuan ini adalah makhluk setingkat kaisar. Julian percaya bahwa dengan keberadaan kelompok orang berkuasa ini, ribuan ras tidak akan berani bertindak gegabah. Beberapa makhluk bertindak terlalu jauh, menyentuh keuntungannya, dan pantas dibunuh. Dia tidak membunuh Aifa karena Aifa mengikuti aturan dan tidak melanggar aturan. Dia hanya mengurung teman-temannya dan tidak menyakiti mereka. Namun berbeda dengan Yosa yang menyakiti Evelyn. Julian memiliki niat membunuh. Naomi dan Gary pergi bersama Evelyn. Julian memegang pedang ilahi Ziwei dan berjalan menuju Yosa selangkah demi selangkah.
Saat ini, Yosa sudah naik dari tanah. Meskipun dia terkena pedang dan menerima tamparan, akan terlalu sulit untuk membunuhnya pada level ini. Dia bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Julian dengan ekspresi rendah, dan mengutuk dengan kejam, "Julian, kamu berhasil membuatku kesal, kamu sudah mati." Pada saat ini, Boteng juga tiba, dan teknik pemurungan di tubuhnya telah menghilang. "Saudaraku, kamu baik-baik saja?" Dia bertanya tanpa sadar ketika dia melihat Yosa terluka. Wajah Yosa muram dan dia berkata, "Tidak apa-apa, ayo kita pergi bersama dan bunuh anak ini." Dia tahu bahwa Julian sangat kuat, dan dengan kekuatannya, dia mungkin bukan lawannya. Sekarang satu-satunya cara untuk mendapatkan peluang adalah dengan pergi bersama. Terlebih lagi, dalam kondisinya saat ini, dia mungkin tidak bisa melawan Julian. Cahaya keemasan melintas di sekujur tubuhnya, lalu tubuhnya berubah dalam sekejap, dia berubah menjadi semut besar. Semut ini tingginya 100 meter dan memiliki sisi emas di sekujur tubuhnya sehingga terlihat berkilauan. Setelah berubah menjadi wujud aslinya, kekuatannya telah mencapai tingkat yang baru. Melihat hal tersebut, Boteng pun berubah menjadi wujud aslinya. Meskipun dia berasal dari suku semut, dia bukanlah semut langit. Namun, dia juga merupakan suku semut yang bermutasi dengan darah yang sangat kuat. Melihat dua semut, satu emas dan satu hitam, Julian terlihat sangat tenang dan berkata-kata demi kata, "Saya, Julian, tidak akan pernah menjadi musuh makhluk hidup manapun, tetapi siapapun yang menyinggung perasaan saya akan dibunuh tanpa ampun." Begitu dia selesai berbicara, dia pindah. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia bergegas menuju semut emas yang telah berubah dari Yosa, dan menebasnya dengan pedang ilahi Ziwei di tangannya. Setelah Yosa berubah menjadi wujud aslinya, tubuh fisiknya menjadi sangat kuat. Dia tidak takut sama sekali dan menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan serangan Julian. Pedang Julian jatuh. Pedang ilahi Ziwei yang tajam hanya meninggalkan bekas pada sisik di tubuhnya. Kekuatannya gagal mematahkan pertahanan semut langit. "Haha." Yosa tertawa keras, "Julian, bahkan jika kamu memiliki senjata kekaisaran, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Aku adalah semut langit, dan tubuhku tak tertandingi di dunia. Kamu bahkan tidak dapat menghancurkan tubuhku, bagaimana bisa kamu bertengkar denganku?" Tawa Yosa menggema. Julian mendengus dingin. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi hatinya terkejut. Semut langit memang salah satu dari 10 kejahatan di zaman kuno, dan sama terkenalnya dengan binatang penelan langit. Kekuatan fisik ini sungguh menakutkan. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, dia dan pedang ilahi Ziwei tidak dapat menghancurkan pertahanannya meninggalkan bekas pada sisik di tubuhnya. Saat ini, Yosa melancarkan serangan. Ekor besar itu menyapu ke depan dengan kekuatan yang dahsyat. Julian mengangkat pedangnya untuk melawan. Namun, dia langsung terlempar oleh kekuatan yang dahsyat. Tubuh itu terbang mundur dan terbang keluar dari pegunungan Penglai Immortal. Ketika makhluk-makhluk yang berkumpul di luar Gunung Abadi Penglai melihat pertarungan tersebut, mereka semua mundur dengan cepat karena takut terpengaruh. "Kamu beruntung, aku akan melepaskanmu kali ini." Begitu mereka bertengkar, Julian tahu betapa kuatnya Yosa. Meskipun dia yakin bisa membunuhnya, dia pasti akan terluka setelah pertempuran ini. Ini belum waktunya untuk mengambil ciptaan tertinggi, jadi tidak perlu membuang waktu di sini. Gunakan kekuatan tumbukan untuk melarikan diri dengan cepat. Dalam sekejap, mereka muncul di depan Gary, Naomi dan Evelyn. Mereka melambaikan tangan mereka dan kekuatan yang kuat muncul di telapak tangan mereka. Kemudian, dia segera meninggalkan area tersebut. Semut-semut itu dimusnahkan tetapi tidak dikejar. Setelah Julian pergi, dia berubah menjadi bentuk manusia dan jatuh ke tanah sekarat. Saudara laki-laki. Boteng juga berubah menjadi wujud manusia dan berjalan cepat, dengan wajah prihatin, dan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Yosa sedang duduk di tanah, ada luka berdarah di dadanya, wajahnya sangat jelek dan dia mengutuk dengan keras, "Julian, anak ini, benar-benar meremehkannya. Sekarang setelah dia bertarung dengan Aifa jauh lebih kuat." Saat dia berbicara, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, dia mengeluarkan ramuan penyembuh dan meminumnya, mulai menyembuhkan. Di sampingnya, Boteng juga mengalami cedera dan sedang dalam masa pemulihan. Dia bertanya, "Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Yosa berpikir sejenak dan berkata, "Jangan khawatir, masih ada 2 perintah pertempuran yang belum muncul. Kita masih memiliki peluang. Kali ini kita meremehkan kekuatan Julian dan direncanakan olehnya. Lain kali kita temui dia, selama aku masih di sini. Tidak sulit untuk membunuhnya dalam kondisi prima." Dia tidak mengejarnya karena dia pernah terluka sebelumnya, dan bertarung lagi akan mempengaruhi performa kekuatannya. Dan Julian bukanlah seorang penghemat bahan bakar. Jika dia mengejarnya, dia mungkin tidak dapat membunuh Julian, atau dia mungkin tidak dapat merebut perintah pertempuran dari Julian. Saat ini, Julian sudah jauh dari Gunung Abadi Penglai. Dia juga tahu bahwa perintah pertempuran di tangannya akan menarik perhatian banyak orang kuat. Dia tidak pergi ke tempat dengan banyak makhluk, tetapi hanya berjalan ke pegunungan yang dalam dan hutan tua. Setelah memasuki tanah tak berpenghuni, dia langsung memasuki Immortal Mansion. Di rumah peri. Begitu Julian muncul, Naomi bertanya, "Saudara Visser, apa kabar?"
Apakah kamu baik-baik saja? Julian membubarkan langkah menantang surga, kekuatan tulang naga, dan kekuatan magis pembalikan 5 elemen, duduk bersila di tanah, dan mengaktifkan energi iblis di tubuhnya untuk mengobati gejala sisa langkah menantang surga. Bagus. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa semut langit begitu kuat. Saya pikir kekuatan saya saat ini cukup untuk menghancurkan segalanya, tetapi sekarang saya bahkan tidak dapat mempertahankan semut langit. Gary di samping berkata, ini normal. Asal-usul semut langit sangat menakutkan. Semut langit biasa memiliki tubuh fisik yang sebanding dengan makhluk abadi yang kuat segera setelah ia lahir. Ngomong-ngomong, Evelyn, kamu baik-baik saja. Evelyn duduk di samping sekarat, dengan rasa terima kasih di wajahnya yang cantik, dan berkata, Saudara Visser, saya baik-baik saja. Terima kasih banyak kali ini. Julian tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kali ini aku tidak membunuh semut langit. Aku akan membalaskan dendammu lain kali. Evelyn menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya baik-baik saja. Bagaimanapun, level saya terlalu rendah. Evelyn adalah tubuh iblis yang tak tertandingi, yang secara khusus dikembangkan oleh klan Tianming di dunia iblis. Untuk melatihnya, pemimpin klan Tianming juga secara khusus membantunya menemukan Dharma. Bukan karena dia tidak kuat, tapi levelnya terlalu rendah. Mereka yang memasuki reruntuhan surga kuno umumnya berada di sekitar tingkat keabadian ke-10. Orang cabul seperti Naomi bahkan telah mencapai tingkat keabadian ke-15. Selama dia menghabiskan waktu bersama Evelyn, wilayahnya akan meningkat. Ngomong-ngomong, Saudara Visser, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Gary. Julian berkata, selanjutnya, tidak perlu melakukan apapun, tunggu saja, tunggu sampai Istana Surgawi ke-33 dibuka, dan rebut ciptaan terakhir. Bab 1419, mundur lagi. Sekarang, 31 perintah pertempuran telah muncul, dan 2 yang terakhir tersisa. Selama 2 perintah pertempuran terakhir muncul, ini akan menjadi waktu pembukaan Istana Surgawi ke-33, dan ini akan menjadi waktu untuk bersaing untuk mendapatkan ciptaan tertinggi. Julian tidak tahu seperti apa Istana Surgawi ke-33 itu. Dia percaya bahwa 2 perintah pertempuran terakhir akan segera muncul, dan dia akan segera memasuki Istana Surgawi ke-33. Tak lama kemudian, luka di tubuhnya pulih. Mereka tidak tinggal lama di rumah abadi, tetapi meninggalkan rumah abadi, bersembunyi di hutan pegunungan yang lebat ini, dan untuk sementara tinggal di hutan pegunungan. Puncak gunung. Julian duduk bersila di tanah, memandangi pegunungan yang bergulung di depannya, melamun. Naomi mendekat dan duduk di sebelahnya. Melihat keheningan Julian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa? Apa yang kamu pikirkan? Julian bereaksi dan berkata, saya telah mengasingkan diri untuk sementara waktu. Saya pikir kekuatan saya dapat menghancurkan segalanya. Tetapi ketika saya menghadapi semut langit, saya menyadari bahwa kekuatan saya belum mencapai tingkat menghancurkan semua musuh. Pikirkan tentang apa yang akan muncul dari orang-orang kuat lainnya ketika kita merebut ciptaan tertinggi. Naomi tidak bisa menahan senyum dan berkata, semuanya tergantung pada kebetulan, jangan dipaksakan. Julian tersenyum tipis. Jika itu adalah ciptaan lain, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya. Namun, dia tidak terlalu menginginkan ciptaan ini. Karena hal ini sangat tidak membantu jalur kultivasinya. Yang ia butuhkan adalah membumi, selangkah demi selangkah, melewati 3 musibah dan 9 musibah, agar ia bisa mencapai hakikat tertinggi. Hanya saja dia tidak ingin ciptaannya tersebut didapat oleh ras asing. Julian memandang Naomi, yang duduk di sebelahnya, dan berkata, jika saya bisa mendapatkan kekayaan ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Naomi tampak terkejut. Untuk sesaat, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Julian. Ini adalah ciptaan yang diimpikan semua makhluk hidup, tapi Julian berjanji akan memberikannya padanya. Kamu, katamu, berikan padaku. Julian mengangguk dan berkata, ketika saya berada di klan Luo di alam iblis, saya mencuri pohon bodi klan Anda dengan bantuan Anda, dan kemudian Anda memberi saya pil 9 kematian sebelumnya. Oke, berhenti bicara. Wajah Naomi menjadi gelap. Dia mengira Julian memberinya ciptaan karena dia menyukainya, tapi dia tidak menyangka itu karena ini. Dia merasa sedikit tidak senang dan tidak menerima kebaikan Julian. Dia berdiri, berbalik dan pergi. Julian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Masih ada waktu sebelum Istana Surgawi ke-33 dibuka. Yang harus dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Namun, hanya tersisa 2 perintah perang terakhir, dan kedua perintah perang ini akan segera muncul. Selama periode ini, dia tidak dapat meningkatkan levelnya. Apa yang harus aku lakukan? Julian memikirkannya. Jika Anda tidak meningkatkan wilayah Anda, bagaimana Anda bisa meningkatkan kekuatan Anda? Setelah memikirkannya, satu-satunya cara adalah meningkatkan ilmu pedang. Sekarang, dia awalnya memahami alam pedang ketiga dan alam pedang keempat. Kombinasi dari 2 alam ini, alam pedang pertama dan kedua, sangatlah kuat. Alam pedang. Pedang hati, niat pedang. Julian menutup matanya. Namun, dia sudah lama memikirkannya dan tidak tahu. Dia merasa sekarang dia harus mencari orang yang kuat untuk ditanyai.
Sambil berpikir, dia memasuki rumah abadi. Rumah abadi, rumah Tuan Kota. Kiling memegang tongkatnya dan berdiri di samping dengan ekspresi hormat di wajahnya, Tuan. Julian memandang roh senjata dan bertanya, roh senjata senior, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang alam pedang leluhur pedang? Kiling menggelengkan kepalanya dan berkata, leluhur pedang adalah sosok dari zaman kuno. Meskipun ilmu pedangnya telah diturunkan, dan 5 alam pedang yang dia ciptakan juga merupakan standar ilmu pedang saat ini, saya tidak tahu banyak tentangnya. Saya hanya mengetahui beberapa gagasan umum. Apa yang saya ketahui mungkin tidak sebanyak yang Anda pahami. Mendengar ini, Julian kecewa. Kiling jelas merupakan pria yang sangat kuat, dan dia masih ingin Kiling memberinya bimbingan. Kiling juga mengetahui tujuan kedatangan Julian untuk menanyakannya. Dia berpikir sejenak dan berkata, dari pemahaman saya, alam pedang pertama dan alam pedang kedua sama-sama mudah. Selama Anda berlatih keras, pada akhirnya Anda dapat mencapai pencapaian tertentu, tetapi alam pedang ketiga dan alam pedang keempat itu sulit. Terutama di alam pedang ketiga, pikiran orang tidak dapat memahaminya dan tidak dapat memahaminya. Sama seperti ilmu pedang, mereka tidak dapat memahaminya. Tuan merasa bingung, dan bawahan saya punya beberapa saran. Mendengar ini, Julian memandangnya dan bertanya, apa saran Anda? Roh senjata berkata, tuannya telah bertarung di dunia bencana selama 30.000 tahun. Pertarungan 30.000 tahun telah mengembangkan roh jahat dan niat membunuh di dalam tubuhnya. Jika tuannya dapat memanfaatkannya dan mengintegrasikannya ke dalam pedang, ini mungkin ilmu pedang yang sangat menakutkan. Mendengar ini, Julian berpikir. Terima kasih atas sarannya. Julian tidak tinggal lama di rumah abadi, meninggalkan rumah abadi, dan muncul di puncak gunung di luar. Kemudian dia meminta roh senjata untuk mengatur formasi waktu apa yang dilakukan roh senjata itu. Selama di Sevekil Star, dia mengatasi kesengsaraan dan pergi ke dunia kesengsaraan, tempat dia bertarung selama puluhan ribu tahun. Setelah puluhan ribu tahun pertempuran terus-menerus, roh jahat yang kuat dan aura pembunuh terbentuk di tubuhnya. Pada awalnya, niat membunuh ini sangat menakutkan. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mampu mengendalikan aura pembunuh ini secara perlahan dan menahannya di dalam tubuhnya. Jika tidak, aura pembunuh di tubuhnya akan cukup untuk menakuti banyak orang kuat. Sekalipun dia bisa mengendalikannya, begitu dia marah, niat membunuh ini akan muncul. Namun nafas ini hanya bisa membuat makhluk hidup lain merasa takut. Dia masih belum bisa menggunakan kekuatan ini untuk menghadapi musuh. Puncak gunung. Julian menutup matanya, dan aura pembunuh di tubuhnya terwujud. Seluruh auranya berubah seketika, seperti dewa pembunuh, dengan rambut berdiri tegak dan ekspresi ganas. Di kejauhan, beberapa orang berkumpul. Naomi, Evelyn, Gary. Mereka bertiga tahu bahwa Julian sedang dalam formasi waktu, dan mereka semua merasakan niat membunuh yang kuat saat ini. Evelyn tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, Saudara Visser, apa yang akan kamu lakukan lagi? Mengapa kamu begitu kejam? Gary juga menatap Julian dalam formasi waktu. Setelah beberapa saat, dia melihat beberapa petunjuk dan berkata, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Saudara Visser dapat memiliki aura pembunuh yang begitu agung di tubuhnya, tetapi, Saudara Visser sekarang sepertinya mencoba mengendalikan kekuatan ini. Orang aneh. Naomi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Mereka bertiga memandang. Aura di tubuh Julian terus berubah. Suatu saat dia membunuh, saat lain dia ditahan, dan kemudian dia menari dengan pedang. Beberapa orang tidak tahu apa yang sedang dipraktikkan Julian atau apa yang sedang direnungkan Julian. Mereka bertiga menunggu di luar formasi waktu selama sebulan penuh. Sebulan kemudian, Gary dan Naomi merasakan sesuatu dan dengan cepat mengeluarkan perintah pertempuran. Mereka melihat bahwa perintah pertempuran menjadi transparan, dan kekuatan yang kuat diubah menjadi perintah pertempuran. Apakah istana surgawi ke-33 akan dibuka? Gary tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru saat dia melihat perubahan dalam urutan pertempuran di tangannya. Bab 1420, Aturan. Pencerahan, sangat sederhana untuk dikatakan sederhana. Sederhananya, yang diperlukan hanyalah kilasan inspirasi untuk memahaminya. Dan di masa-masa sulit, meskipun Anda mengasingkan diri selama ribuan tahun, Anda tetap tidak dapat memahaminya. Julian dalam kesulitan kali ini. Jika dia ingin mengintegrasikan aura pembunuh ke dalam cara pedang, pertama-tama dia harus mengendalikan aura pembunuh di tubuhnya dan membentuknya menjadi sebuah kekuatan. Ini sangat sulit, dan butuh waktu lama sebelum dia hampir tidak bisa menggunakannya. Sebelum dia bisa mengintegrasikan aura pembunuhnya ke dalam kendonya, perintah pertempuran merespons. Dia berhenti tepat waktu, mengeluarkan perintah pertempuran, dan keluar dari formasi waktu. Pada saat ini, Naomi dan Gary berdiri pada saat yang bersamaan. Melihat Julian juga keluar dari formasi waktu, Naomi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, urutan pertempuran telah berubah. Seharusnya 33 perintah pertempuran telah muncul, dan istana surgawi ke-33 akan segera dibuka. Julian mengangguk. Gary bertanya, Saudara Visser, apakah kamu mengasingkan diri seperti ini? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak ada kemajuan. Sampai sekarang, kita hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Binatang yang menelan langit belum muncul.
Kita hanya bisa pergi ke surga ke-33 untuk bergabung dengannya. Menurut ide awal Julian, dia ingin bergabung dengan binatang penelan langit. Mereka berempat pasti bisa menghancurkan apapun jika mereka bergabung. Pada saat ini, perintah pertempuran di tangannya menjadi semakin transparan, dan akhirnya berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke dalam tubuh Julian. Hal yang sama juga terjadi pada Naomi dan Gary. Mereka berdua berubah menjadi cahaya putih dan memasuki tubuh mereka. Pada saat ini, kekuatan yang kuat datang dari tubuh mereka, dan kekuatan ini menarik mereka ke langit. Segera setelah itu, retakan muncul di langit, dan mereka memasuki celah tersebut dan menghilang. Penglihatan Julian menjadi gelap, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di tempat yang asing. Dia melihat sekeliling. Saya menemukan bahwa ini adalah arena yang sangat besar dengan lingkaran cahaya misterius yang mengelilinginya. Arenanya. Julian bingung. Dia melihat sekeliling dan menemukan ada makhluk yang muncul di sekelilingnya. Semuanya dijumlahkan, tidak lebih, tidak kurang, termasuk dia, tepat ada 33. Selamat datang. Tepat ketika semua makhluk sedang kebingungan, sebuah suara terdengar. Siapa yang bicara? Semua makhluk bingung dan melihat sekeliling. Saat suara itu datang, cahaya hitam jatuh dari langit, dan cahaya itu jatuh ke tanah, membentuk seorang lelaki tua. Orang tua itu mengenakan jubah hitam dengan topi. Topi itu menutupi wajahnya, sehingga sulit untuk melihat seperti apa dia memegang tongkat. Ke-33 makhluk itu semuanya memandang ke arah lelaki tua yang muncul di tengah arena, dan tidak ada yang berbicara. Orang tua itu melihat sekeliling dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini 33 orang jenius yang paling menonjol di dunia saat ini? Mereka kelihatannya bagus, bukan? Beberapa makhluk tidak bisa tidak bertanya, "Senior, siapa kamu?" "Hehe." Orang tua itu tersenyum lembut dan berkata, "Saya adalah penjaga terakhir Istana Surgawi dan penjaga ciptaan utama Istana Surgawi. Fakta bahwa Anda semua bisa datang ke sini adalah bukti kekuatan Anda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat aturan kompetisinya. Arena ini memiliki total 33 level. Ini adalah level pertama. Setiap kali seseorang tersingkir, dia dapat memasuki arena level berikutnya. Hingga hanya tersisa satu di arena, barulah orang tersebut berhasil naik ke surga ke-33 dan dapatkan ciptaan terbesar di zaman surgawi kuno telah melompat keluar dari 3 alam dan tidak lagi berada dalam 5 elemen. Mulai sekarang, ia tidak terikat oleh hukum surga. Dengan kalimat sederhana, 33 orang mengetahui aturan kompetisi. Itulah jarak dekat. Satu orang tersingkir dari setiap level arena. Pada akhirnya hanya satu yang tersisa. Seolah mengetahui pikiran banyak makhluk, penjaga itu tersenyum dan berkata, "Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Dasar eliminasi bukanlah untuk membunuh lawan, tetapi untuk menghabiskan energi dari perintah pertempuran." Mendengar ini, banyak makhluk yang kebingungan. Penjaga melanjutkan, "Anda telah memperoleh perintah pertempuran. Sekarang perintah pertempuran telah terintegrasi dengan Anda, terintegrasi dengan tubuh Anda, dan membentuk kristal di dalam tubuh. Ketika Anda terluka, kristal yang dibentuk oleh perintah pertempuran akan menjadi rusak, dan ketika kristal yang dibentuk oleh perintah pertempuran benar-benar hilang, itu akan dihilangkan." Mendengar hal tersebut, banyak makhluk segera memeriksa tubuhnya. Julian juga memeriksa tubuhnya. Dia menemukan memang ada kristal di dantian perut bagian bawahnya. Semuanya, jangan meremehkan kristal yang dibentuk oleh perintah pertempuran. Ini sebenarnya adalah sebuah ciptaan. Setelah dipecah menjadi beberapa bagian, energi akan diintegrasikan ke dalam tubuh, dan kekuatan abadi serta kekuatan fisik akan ditingkatkan. Oleh karena itu, terlepas dari apakah Anda telah menangkap ciptaan terakhir, mampu tampil di arena ini sudah merupakan suatu berkah. Suara penjaga itu terdengar lagi. Tentu saja, tingkat kerusakan kristal terkait dengan kekuatan seseorang. Semakin kuat kristal tersebut, semakin sedikit kerusakan kristal tersebut saat diserang. Pada saat yang sama, selama kristal itu tidak rusak, tidak peduli jenis serangan apa yang dideritanya, ia tidak akan terluka. Setelah mendengar ini, ke-33 makhluk itu tercengang. Tidak akan terluka. Apakah ini sangat ajaib? Setelah Julian terkejut, dia menarik napas dalam-dalam. Dia melihat sekeliling. Menyadari bahwa arena itu sangat besar, bahkan jika ke-33 makhluk itu semuanya ahli terkemuka, itu masih cukup bagi mereka untuk bertarung di arena ini. Dia mengamati sekeliling dan dengan cepat menemukan Gary. Percepat, berjalan menuju Gary, dan berkumpul dengan Gary. "Gary. Saudara Visser." Keduanya saling menelepon. Julian juga melihat Naomi. Lokasi Naomi saat ini agak jauh dari mereka. "Ayo kita cari Naomi," kata Julian. Setelah itu, kedua orang itu segera pergi untuk menemui Naomi, dan segera menemukan Naomi. Selama periode ini, Wali telah membicarakan beberapa aturan kompetisi. Dalam kompetisi ini tidak ada batasan, Anda dapat menggunakan senjata apapun, keahlian khusus apapun, dan cara apapun. Tujuan pertempuran adalah untuk menyerang lawan sebanyak yang Anda inginkan dan mengonsumsi energi kristal di tubuh lawan. Ini lebih tentang konsumsi daripada membantu mereka memurnikan kristal. Sebab, kata penjaganya, kristal tersebut merupakan sebuah ciptaan, jika kristal tersebut rusak maka akan berubah menjadi energi dan bertambah kekuatannya.
Adapun seberapa banyak yang bisa ditingkatkan, Julian tidak tahu. Semua ini membutuhkan kristal untuk benar-benar pecah dan terintegrasi sepenuhnya dengan dirinya sendiri untuk mengetahuinya. Tentu saja, kalian bisa membentuk geng selama pertempuran. Semuanya, bertarunglah sepuasnya. Siapapun yang bisa bertarung sampai akhir akan mendapatkan berkah terakhir. Setelah mendapatkan berkah ini, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi kaisar. Setelah penjaga mengucapkan kata-kata ini, tubuh itu menghilang. Begitu dia menghilang, makhluk-makhluk yang ada di arena segera mundur, menjaga jarak dari makhluk lain karena takut diserang. Saudara Visser. Sebuah suara manis datang. Ketika Julian mendengar suara itu dan menoleh, seorang wanita berusia 18 atau 19 tahun dengan cepat terbang. Dia mengenakan gaun ungu dan rambut ungu panjang. Dia tampak secantik boneka porselen. Kamu, Februari. Julian memandang wanita cantik yang muncul. Dia menduga ini adalah Februari binatang yang menelan langit, tapi dia belum pernah melihat wujud manusia Februari. Ya. Februari menganggukkan kepala kecilnya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Visser, aku sudah lama mencarimu. Aku tidak menyangka bahwa aku tidak akan bertemu denganmu sampai Istana Surgawi ke-33 dibuka. Julian memandang Februari, mengangguk puas, dan berkata, ya, mereka semua telah berubah menjadi bentuk manusia. Kali ini kami berempat bergabung dan pasti bisa menghancurkan segalanya. Februari muncul, Julian penuh percaya diri. Bersambung.